Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mr. Lam di channel Lam FT Manjada Wanjada. Bagaimana kabarnya saudara? Semoga sehat dan sukses selalu. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada saudara tentang penerapan vektor matematika tentunya ya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja sebelum kita membahas hal ini, kita akan mengawali tentang definisi dari vektor. Jadi, ya, vektor itu ditemukan oleh Josiah Willard Gibbs. Silakan saudara bisa mencari referensinya siapa dan bagaimana tentang Josiah Willard Gibbs. Baik. Jadi, secara singkat, vektor itu adalah sebuah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Kalau bisa saya gambarkan itu seperti anak panah ya, yang menunjukkan arah vektor. Panjang garisnya disebut besar vektor. Dan dalam penulisannya nanti kita akan membahas ya. Akan tetapi ya, untuk ilustrasinya adalah ketika ada titik A lalu titik B. Oke, ini dia. Ada panjang yaitu besar, nilai dan arah gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis vektor. Sebelum kita membicarakan penerapan vektor atau fenomena-fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari yang memuat vektor seperti itu. Jenis-jenis vektor ya. Jadi kalau kita membahas tentang jenis vektor khusus ya, salah satunya ada vektor posisi, vektor nol, vektor satuan dan vektor basis. Akan kita bahas satu persatu di video berikutnya ya. Oke, langsung saja kita menuju ke penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ada di fenomena terjun payung. Jadi seperti ini saudara, di saat penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah kapal ya. Pastinya kan akan jauh melenceng ya, karena adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Pada saat seorang melakukan olahraga tersebut, mereka akan terjun dengan kemiringan tertentu hingga menginjak tanah. Itu adalah fenomena yang di dalamnya ada vektor. Kemudian yang kedua adalah penyeberangan perahu. Ketika perahu menyeberangi sebuah sungai ya, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak perahu dan kecepatan air. Lalu untuk fenomena yang ketiga adalah panahan ya. Dalam suatu kejadian, seorang pemanah menarik anak panah dari busurnya. Sebenarnya, arah gerak anak panah merupakan penjumlahan vektor gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. Dan fenomena yang keempat adalah landing pesawat. Pesawat terbang yang ingin terbang dan mendarat menggunakan metode vektor. Sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah, tapi melalui arah vektor yang disesuaikan. Dengan demikian, orang-orang yang berada di dalam pun tidak jatuh atau terombang-ambing. Fenomena ya, penerapan vektor yang kelima adalah menerbangkan layang-layang ya. Jadi konsep vektor juga diaplikasikan terhadap orang yang sedang bermain layang-layang, sehingga arah layang-layang yang sedang terbang tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layangan. Dengan demikian, orang tersebut dapat melihat layangan lebih jelas karena ada pengaruh vektor. Dan fenomena yang selanjutnya adalah jungkat-jungkit. Apa itu jungkat-jungkit? Silakan saudara bisa searching sendiri ya. Pada saat seorang anak bermain jungkat-jungkit pada bidang miring menggunakan gaya vektor, sehingga anak tersebut tidak jatuh dari bidang miring itu. Dan fenomena yang ke-7 adalah navigasi. Seorang pilot pada pesawat terbang menggunakan komputer navigasi yang dihubungkan dengan cara vektor, sehingga
seorang pilot yang mengemudi tidak salah arah atau berpindah di tempat yang tidak diinginkan. Kan bakal gawat kalau tidak ada navigasi ini, akan terjadi kecelakaan, tabrakan di antara satu pesawat dengan pesawat lainnya. Sehingga silahkan saudara semangat ya untuk belajar tentang vektor. Ternyata banyak sekali manfaatnya. Baik, untuk penerapan yang ke-8 ternyata masih ada ini, yaitu pengibaran bendera ketika upacara bendera ya. Misalkan dilaksanakan di hari Senin atau di hari kapan sajalah, pokoknya intinya upacara bendera yang di dalamnya ada benderanya. Pasukan Paskibra mengibarkan bendera dari bawah ke atas, ya kan? Aplikasi vektor bendera seperti sudut 90 derajat. Dan aplikasi yang ke-9 adalah tentang grafis, ya. Jadi di dalam sains komputer ya, vektor juga digunakan untuk pembuatan grafis. Grafis adalah gambar yang tersusun dari koordinat-koordinat. Dengan demikian, sumber gambar yang muncul pada layar monitor komputer terdiri atas titik-titik yang mempunyai nilai koordinat. Layar komputer berfungsi sebagai sumbu koordinat X dan Y. Grafis vektor adalah objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik-titik dan garis dengan menggunakan rumusan matematika tertentu. Contoh softwarenya seperti CorelDRAW, Adobe Illustrator, AutoCAD, Google SketchUp, dan sebagainya. Dan aplikasi yang ke-10 adalah kapal selam. Kapal selam ini diberi rongga udara yang berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya air atau udara. Ketika rongga tersebut berisi udara, volume air yang dipindahkan sama dengan berat kapal sehingga kapal selam bisa mengapung. Dan jika tutup udara pada rongga dibuka, maka volume air pada rongga akan bertambah sehingga kapal selam tenggelam. Oke saudara, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya masih banyak sekali fenomena-fenomena kehidupan yang di dalamnya ada unsur vektor atau secara umum ada unsur-unsur matematika dengan cabang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah mendukung channel ini. Sukses selalu untuk kita semuanya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.